Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu dari Riau ya. Nyebrang laut, nyebrang pulau dan sebagainya. Niat kesini mencari Tuhan katanya. Nah, dari proses tadi cerita sudah mengalami berbagai macam onak duri kehidupan. Ketemu dengan banyak ragam macamnya orang ya. Tapi nampaknya yang menarik hatinya ini sampai melangkahkan kaki jauh-jauh ke sini adalah karena penjelasan uraian-uraian agama yang disampaikan Mr. TM itu ilmiah. Jelas dari mana ke mana, harus bagaimana, dengan apa, tujuannya semua jelas ya. Itulah gunanya penerangan ilmiah ya. Di lain tempat katanya tidak ada seperti ini ya. Nah, padahal dari cerita beliau tadi 10 kilo dari tempatnya Pak Cik tadi itu ada macam-macam ini pula lah ya. Nah, macam awak cakap nih sama Pak Cik ya toh. Itu ada yang sejenis seperti ini, ada majlis zikirnya, ada suluknya. Nah, nampaknya di sana kata beliau tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi beda jika dibandingkan dengan cara Mr. TM menerangkan agama. Jadi demikian ya. Yang menjadi latar belakang Pak Cik datang dari Riau jauh-jauh ke sini. Niatnya mencari agama yang terang benderang. Menarik kan ya? Dan ini fenomena ya. Saya itu orang biasa, bukan ulama, kiai ustadz, bukan. Saya nggak pernah di pesantren juga nggak pernah ya. Tapi kenapa kok saya bisa menerangkan ilmiah? Ya karena gampang, telah ketemu metodologinya. Jadi menerangkan agama itu gamblang terang benderang. Karena hakul yakin dulu. Kalau nggak hakul yakin mana bisa cerita. Jadi yang sering kami sampaikan ya, ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, harus hakul yakin. Hakul yakin itu kau alami, kau buktikan dengan pengalaman empiris di alam kenyataanmu dan juga melibatkan panca inderamu dan sebagainya. Tapi panca indera yang di sini berbeda dengan panca indera umumnya orang ya. Karena secara teori yang kami sampaikan, di setiap manapun alam kesadaran, jika kau punya alat dan pembaca virtual yang sinergi dengan alamnya, maka rasanya akan selalu seperti kenyataan. Di alam bawah sadar, saat kau bermimpi di alam mimpi rasanya nyata. Bangun dari tidur, masuk alam sadar, menjadi kenyataan yang nyata lagi. Akalmu jalan, panca inderamu fungsi ya. Semua rumus kenyataan adalah panca inderamu fungsi dan akalmu jalan. Kemudian kata Nabi, kau akan mati, melewati mati, ketemu kubur. Barulah kau alami kenyataan lebih nyata ketimbang dunia. Dan dunia yang kau alami sebagai kenyataan selama ini menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Tuh, nyata lagi.
Demikian juga naik lagi. Karena kau punya alatnya. Masuk ke dimensi lebih tinggi, klub sinergi. Ketemu kenyataan lagi. Naik lagi karena punya alatnya. Masuk ke alam lebih tinggi. Klub lagi, nyata lagi. Jadi kalau kau di dunia membahas kubur pasti khayalita ya. Fata morgana, fiktif, cuman cerita. Atau juga orang membahas barzah, khayalita ya. Berbeda seorang ahli barzah menceritakan alam barzah pasti berupa kenyataan, logik tinggi. Ya. Jadi menceritakan dari seorang hakul yakin, menceritakan alam-alam itu adalah menceritakan pengalamannya sendiri sebagai alam kenyataan. Walaupun kenyataan itu jauh dimensi di atas alam dunia. Nah, ini dia ya. Kalau seorang itu masih mengacu kitab mushaf, yang mushaf itu adalah perspektif zaman 1500 tahun yang lalu di bangsa Arab, budaya Arab, yang zaman itu belum ilmiah, tidak terdukung dengan tool-tool peralatan item yang bisa mengurai agama secara ilmiah, itu kias. Maka berbeda ya, jika seseorang menyampaikan agama berdasarkan kitab saja, pasti dia bukan pelaku. Karena apa? Zaman ini beda dengan zaman 1500 tahun yang lalu. Kau zaman ini kemudian kau mengacu kitab zaman 1500 tahun yang lalu, wah, berarti kau bukan pelaku. Tapi kau di zaman ini menceritakan agama dengan perspektif zaman ini, tapi cocok dengan kitab mushaf, cocok dengan Injil, Taurat, Zabur, dia pasti seorang pelaku. Nah ini bedanya ya. Cocok dia, harus cocok. Karena apa? Dia telah masuk ke dimensi Quran Qadim. Mengalami, membuktikan. Tapi perspektifnya zaman apa? Zaman ini, bukan zaman lalu. Kalau orang menceritakan perspektif zaman lalu, pasti dia seorang teoritis. Karena apa? Kau tidak di zaman lalu, kau di zaman ini. Bagaimana kau mengacu kitab zaman lalu? Rasul pun Rasul zaman ini ya. Min anfusikum, bukan Rasul zaman lalu. Kaum saat ini, bukan kaum masa lalu. Nah ini dia. Dikiranya kan baik ya, mengacu pada mushaf itu. Keliru itu. Mengaculah kepada kitab Qadim. Tapi acuan kebenarannya harus tidak salah daripada kitab mushaf. Baru itulah standarisasi parameter kau ketemu metodologi yang benar. Jadi walaupun kau di zaman ini, ya, perspektif zaman ini, keadaan zaman ini, budaya ini, tapi kau mengalami Quran dan tidak menyimpang dari mushaf Quran, benar kau ketemu jalan ini. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau kau di zaman ini, kemudian mengacu kitab mushaf, pasti salah. Karena secara lahiriah jasmania sudah berbeda. Zaman ini dan zaman lalu, 1500 tahun lalu berbeda, nggak bisa kau bayangkan. Zaman berbeda, tapi memakai dimensi roh yang tidak lagi terpengaruh dengan hukum ruang dan waktu. Zaman ini dan zaman 1500 atau 1 juta tahun lalu, jika melewati lorong yang tidak terikat ruang dan waktu atau alam multidimensional, alam roh, kau pasti bisa membenarkan apa yang orang dahulu lewati jalan ini. Kita melewati yang dikerjakan oleh nabi-nabi dahulu. Nabi lewat jalan ini ketemu ini, kita pun ketemu juga. Nabi ketemu ini, kita pun ketemu juga. Hanya saja case by case-nya zamannya telah berubah. Maka jika orang mengacu kitab mushaf, nggak bakal bisa ngerti. Tapi kalau orang mengacu dengan kitab Qadim,
baru kemudian dicocokkan dengan mushaf, cocok semua. Kenapa? Case-nya ini di zaman kita, case zaman dahulu ketemu onta, kita nggak pernah ketemu onta. Case-nya Nabi Muhammad ketemu Abu Lahab, Abu Jahal, kita ketemu ulama-ulama dunia, ya kan? Dan macam-macam. Kau bayangkan 1500 tahun lalu, ini tempat seperti apa kau nggak ngerti. Kemampuan panca indera hanya terbatas dengan apa yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasa. Selebihnya sudah ranah metafisika. Nggak kejangkau. Dan itu bukan ilmu yang valid ya. Nah, kalau kita nggak kena dengan hukum panca indera tadi, cium, raba, dengar, dan rasa tadi, maka sudah masuk ilmu yakin, ilmu kata orang. Atau ainul yakin, melihat dari video, dari apa. Tapi kan nggak pernah kau alami sendiri. Nah, di episode yang lalu sebelumnya ini tadi ya, hari ini tadi ya, tadi pagi. Apa saja yang tidak kau lihat, tidak kau cium, tidak kau dengar, kau tidak rasa dan sebagainya tadi ya, 5 ini ya. Itu bukan di jangkauan duniamu sendiri. Contohnya ya, Pak Joko, saya kan nggak pernah ke Australia, ya. Tapi katanya Australia itu ada. Di TV pun saya pernah lihat itu Australia. Tapi bagi saya yang nggak pernah terhubung dengan Australia, nggak pernah lihat, cuma pernah rasakan, dan nggak pernah ada kepentingan Australia. Bagi saya Australia itu ada nggak? Nggak ada. Dunia aku nggak di situ. Ngapain bodoh amat, betul kan? Ada manfaatnya nggak? Saya tahu Australia atau nggak tahu Australia? Nggak ada hubungannya. Alaska sama saja. Pegunungan Tibet sama saja. Sama seperti kau nggak tahu ya misalkannya. Nama makanan, misalkan makan Jepang ya. Makanannya misalkan sabu-sabu itu dari lobster ya. Pak Joko nggak tahu. Apakah Pak Joko pingin? Nggak tahu. Apakah Pak Joko ada keperluan, kepentingan? Juga enggak ada hubungannya, betul enggak? Anggap aja enggak ada, karena apa? Aku ada enggak ada butuhnya, enggak ada pengaruhnya, betul enggak? Yang kau perhatikan dengan jeli-teliti adalah alam duniamu, yang itu kau terkapsul dengan virtual hologram yang terjangkau oleh jangkauan manual panca inderamu. Kalau kau melihat dengan panca inderamu tapi lewat televisi, bukan hubunganmu. Ya. Kalau kau mendengar tapi bukan dengan telingamu sendiri itu bukan jangkauanmu. Itu ilmu yakin, ainul yakin yang tertolak. Itu belahan dunia alamnya orang lain ya, dimensi orang lain. Makanya aku menghadapi dunia dengan takdirku berbeda dengan orang lain menghadapi dunia dengan takdirnya. Ya enggak? Nah, contohnya ada orang misalkan mohon maaf ya, cacat, nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat misalkan ya. Perlu nggak kau bayangkan menjadi dia? Nggak perlu. Dia punya kehidupan sendiri. Alammu ya alam ini, jalani alam, nggak usah kau membingungi alamnya orang lain. Makanya katanya Tuhan, urusan roh urusanku, tapi urusan rohmu ya kaulah yang urus. Lah kalau urusan roh orang, perlu kau urusi? Nggak perlu. Urusan jin, rohnya jin, perlu kau urusi? Nggak perlu. Jadi kita hanya fokus akan roh kita sendiri. Karena apa? Alam makro di luar dirimu adalah gelombang. Tidaklah nyata. Betul enggak? Dirimu saja yang ini saja, yang jasmani ini baru. Dulu enggak ada, kemudian diadakan, nanti akan tidak kembali. Itu baru. Tuhan Maha Qadim. Maka yang bisa sinergi dengan alamat Allah adalah dengan Qadim juga.
Alam ini yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan kan baru. Tiap hari pun baru. Coba kita bangun dari tidur, kemudian mandi, sarapan, ngopi, kemudian berangkat kerja, sampai pulang lagi, tidur lagi kayak Mas Surip. Saat tidur, hilang gak semuanya? Hilang. Apakah orang lain merasakan yang kau rasakan? Tidak. Apakah kau rasakan yang dirasakan orang lain? Juga tidak. Maka duniamu sebetulnya adalah kapsul virtual yang terbaca oleh panca inderamu secara manual fisika. Paham ya? Itulah baru duniamu. Misalkan ya, Pak Zainuri dari mana? Riau, ya kan? Apakah beda dengan aku yang di sini? Ya beda. Oh, dia dari sana. Apakah perlu saya pulang ke sana? Ya enggak. Betul? Rumah saya di sini, ya saya di sini. Kalau rumah Pak Zainuri di Riau, baliknya ke Riau, betul nggak? Nah, Pak Zainuri punya istri di sana. Saya juga punya istri. Apa kemudian saya harus memikirkan istri Pak Zainuri? Enggak, dia marah sama saya, betul nggak? Demikian juga sebaliknya, kau urus urusanmu. Demikian juga apa yang kau alami di dunia ini, dari yang terlihat, cium, raba, dengan rasakan, cukup perhatikan yang bersinggungan langsung dengan panca inderamu. Itulah kapsul virtual hologram duniamu masing-masing. Saya tanya, seorang nelayan perlu nggak belajar ilmu pembangkit listrik nuklir? Enggak perlu, ya. Seorang tukang deres karet, apakah perlu belajar jualan siomay? Enggak perlu, ya. Yang perlu adalah yang kau urusi dengan panca inderamu itu yang kau hadapi. Nah, ini dia. Jadi orang lain seperti apa? Kita nggak usah ikut-ikut ya. Nggak usah ikut-ikut. Cukup kita urusi diri kita sendiri dulu ya. Tapi nanti virtualmu akan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan sebagainya yang terconnecting di catatan kitabmu masing-masing. Ya, ini dia. Aku nggak pernah kenal kau Pak Joko dulu, betul nggak? Tahu-tahu kau datang kepadaku, ya kan? Nah, kitabmu dan kitabku ketemu akhirnya, ya kan? Kita di perjalanan kenal ya. Kalau aku sama misalkan siapa? Sama Tom Cruise kembaranku di sana, walaupun saya punya kembaran di sana, tapi nggak pernah ketemu, betul nggak? Aku tak kenal dia, dia tak kenal aku lah, ya dah. Makanya yang aku hadapi lebih aku perhatikan Pak Joko daripada Tom Cruise ya. Walaupun secara nasabnya saya ini ya mirip-mirip lah ya sama dia. Ya, bercanda ya. Bagi saya Tom Cruise itu fata morgana, betul nggak? Nah, ini dia. Nah, cuman kalau kita dipertemukan berarti kitab kita harus ketemu, ya. Aku nggak pernah kenal kau, ya. Kitabku ya alam kapsul virtualku sendiri. Bukan kitabku ya, alamku, duniaku adalah alam kapsul virtual panca inderaku sendiri. Tapi dipertemukan dengan Anda, berarti kitabku harus ketemu Anda ya. Diperjalankan ketemu ini, itu kitab ya. Demikian juga Nabi dulu ya. Isinya Quran itu apa? Perjalanan Nabi, betul enggak? Nah, atau cerita-cerita ya yang disampaikan Nabi dari cerita-cerita yang lalu, tapi dibenarkan lewat pengalaman mengimani kitab-kitab, mengalami ya. Jadi mengalami dulu baru mengimani. Nah, jadi orang lain kalau nggak ketemu kitab Qadim, nggak ketemu ideologi, nggak mungkin bisa membuktikan kitab-kitab dahulu. Apalagi mengimani ya. Kalau kita, apa yang dialami Nabi Ibrahim, kita alami juga. Nah, itu bedanya. Apa yang dialami Nabi Isa, kita alami juga.
apa yang dialami Nabi Muhammad kita pun alami juga. Itu cara membaca kitab, ya, dan cara mengimani kitab, ya. Tapi kita masuk dimensi alam multidimensional yang tidak lagi terikat ruang dan waktu. Itu butuh teknik tinggi itu. Jadi kita prakteknya nggak di dunia ini, ya. Kalau praktek di dunia ini kita nggak pernah ketemu jejairnya, sudah nggak mungkin, itu kan? Kenapa Nabi Muhammad bisa mengimani Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi yang lain-lain? Walaupun nggak pernah ketemu. Ayo. Pernahkah Nabi ketemu Nabi Ibrahim? Nabi Musa? Nggak pernah ketemu. Tapi kenapa kok mengimani Nabi-Nabi yang dahulu? Karena just the same way. Hanya karena lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, guru yang sama, proses yang sama, maka kejadian yang dialami orang dahulu lewat jalan itu sebelumnya, kau pun alami juga. Ini yang orang lain nggak mungkin bisa mengimani kitab-kitab dahulu, apalagi rasul-rasul dahulu, ya. Nggak mungkin. Nah, contohnya ya, bagaimana kau bisa membuktikan mengalami Quran yang mushaf, yang isinya mushaf itu adalah perspektif zaman 1500 tahun yang lalu. Kau di zaman ini nggak mungkin ketemu, ya. Nggak mungkin ketemu. Tapi kalau kau membuktikan kitab mushaf dengan cara masuk ke Quran Qadim, Quran ini berupa nur, alif lam mim. Alif adalah nur Allah, lam adalah nur malaikat Jibril, mim adalah nur Muhammad. Itulah mursyid. Maka lanjutannya apa? Kitab itu tiada sak keraguan di dalamnya, terang benderang, ya, petunjuk terang benderang nyata bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dia, ya. Kitabmu terang benderang kalau telah ketemu nur, ya, nur yang 3 gelombang tadi, nurun ala nur, yaitu nur yang berlapis-lapis. Nah, itu dia. Jadi kau masuki alam multidimensional yang tidak lagi terikat ruang dan waktu. Kau pun bukan badan kasarmu, bukan, nggak mungkin, ya. Nah, manusia di alam roh, apa ada jenis kelaminnya? Nggak ada, ya. Apakah makan dan tidur? Nggak ada. Apa pakai teori? Nggak ada. Hanya berupa gelombang. Nah, karena apa? Alam itu multidimensional, tidak terikat ruang dan waktu, maka mutlak alam itu. Maka mutlak variabelnya ada 3. Unlimited, undefinisi, undeskripsi. Maka yang mewakili ini adalah berupa gelombang. Nggak perlu teori, nggak perlu pengetahuan, nggak perlu paham-pahaman. Jika kau telah ketemu metodologinya, nggak ngerti pun nggak apa-apa, tapi kau telah sampai. Loh, enak toh? Daripada kau teorinya pintar, tapi nggak sampai-sampai. Nah, apalagi kalau kau ada pengetahuan intelektualnya, ya, sudah sampai pintar pula. Nah, itu seperti Mr. TM, ya. Nah, kalau Mr. TM menyampaikan detail, ya. Apakah ini ada diterangkan dalam mushaf, diterangkan secara gamblang? Tidak ada. Maka ini orisinil, ya. Orisinil. Kecuali kalau saya cerita itu di lapis langit pertama ketemu ini, saya sambil baca, berarti ini palsu. Tapi kalau saya menceritakan surga neraka versiku sendiri, perspektif sendiri, tapi cocok sama mushaf yang saya Nabi Muhammad, berarti pelaku, ya. Macam beginilah, ya. Satu orang bilang ini bel, bisa jadi kan? Satu orang bilang ini lonceng, bisa jadi nggak? Satu orang bilang ini bel meja, katanya, boleh nggak? Satu orang lagi bilang ini belnya restoran-restoran, betul nggak? Nah, saya tanya, ininya sama nggak? Namanya beda-beda, perspektifnya beda-beda menyebut itu. Itu hak masing-masing orang. Yang penting ininya sama. Nah, itu dia. Jika surga yang dialami Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Sri Krishna, atau
Siddhartha Gautama, perspektifnya surganya beda-beda, betul nggak? Tapi sebetulnya yang dialami adalah surga yang sama, hanya tingkatannya saja yang berbeda, ya. Tapi tingkatan seperti anak tangga, ya. Dari sini naik sini, naik sini, naik sini, terus ya. Saya tanya, nah, karena Islam pada makam tertinggi, surga tertinggi. Tapi kalau surga sebelum Islam tadinya, ya, kan sebelum sempurna kan mesti lewat ini dulu, betul kan? Nama Islam menyempurnakan, bukan berdiri sendiri. Kalau agama lain memperbaiki, betul nggak? Yang memperbaiki agama apa? Ya agama sebelumnya lah, betul kan? Berarti agama Nasrani memperbaiki agama Yahudi, ya. Agama Yahudi memperbaiki agama sebelumnya, Majusi dan sebagainya. Berarti bahan dasar agama yang datang baru itu isinya ya agama yang lama, cuman diperbarui lagi metodologinya. Tapi Islam menyempurnakan. Maka isinya Islam itu agama apa? Ya semua agama lah, betul kan? Nah, jadi sangat keliru kalau Islam itu ini sendiri, ini lainnya agama sini, berserak-serak lah itu ya. Bukan begitu ya. Makanya kalau kita ketemu dimensional, ya masalah tinggal dimensional saja. Pada saat si A yang telah mencapai makom sempurna, B mencapai makom sebelum sempurna, dua-duanya ketemu di sini, sama gak ini di sini? Sama. Kalau si A mencapai level 100%, si B mencapai 90%, saat di fase 10%, sama gak itu? 20% sama seperti anak tangga, ya. Di fase 50% aku lihat ini. Sama gak kau? Oh, sama. Aku lihat ini lonceng. Oh, itu bel. Sama gak ya? Ini ya sama. Aku ketemu surga isinya gini. Nah, yang satu bilang isinya begini. Surganya sama nggak? Sama. Hanya saja karena umat zaman dahulu bodoh, nggak intelek, nggak ilmiah, dan tidak diterangkan, nggak disupport dengan ilmu pengetahuan eksak populer, ilmu pasti, maka gambarannya adalah ngikutin cara untuk menerangkan umatnya masing-masing. Bagaimana zaman dahulu Nabi Muhammad, umatnya adalah bandot-bandot Arab, ya, betul kan? Suka main perempuan, akhirnya, nanti kalau perang, nanti kamu mati syahid, kamu akan dapat surga, surganya isinya bidadari cantik, 70 bidadari, mau. Nah, kan? Di Arab nggak ada. Mereka suka minum minuman khamr. Nah, dikasih gambaran. Minuman sana khamr juga, tapi nggak sama dengan khamr kau, ya kan? Lebih jos. Oh, mau, ya kan? Di sana banyak itu buah-buahan berlimpah itu. Nah, di Arab nggak ada buah-buahan, kan? Nah, kemudian sungai mengalir, tanaman hijau nggak ada di tanah Arab waktu itu, ya. Nah, kalau ngomongin surga begituan di Indonesia, salah tempat kau, ya kan? Itu orang Indonesia cantik-cantik, ya kan? Cantik-cantik, ya. Kemudian di pasar banyak berserak-serak itu buah-buahan, ya. Nah, tanamannya pun berlimpah banyak sekali, ya. Warnanya pun nggak cuma hijau nanti, ada hijau, ada ungu, ya kan? Ada merah, ada macam-macam. Itu cara menggambarkan adalah menerangkan kepada umatnya saja. Tapi surganya sama nggak? Di tiap fase-fasenya sama. Tapi Islam mencapai kesempurnaan, ya. Jadi di ujungnya berbeda memang, karena apa? Fase sempurna. Tapi di level 10%-nya, 10% di tangga pertama. Tangga yang ke-20%. Tangga 30%. Sama semua, ya. Makanya kalau misalnya menerangkan surga neraka, ya beda dengan pandangan Nabi, ya. Kalau misalnya menerangkan surga adalah ketika manusia yang dia telah terkapsul dengan gelombang Allah Ta'ala beserta Allah, maka tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit. Terkapsul dengan gelombang mutlak. Itulah surga sudah. Nggak perlu pakai tempat-tempatan kayak doli-dolian tadi. Nggak perlu, ya.
Kayak doli tempat yang indah kerlap-kerlip, kemudian ada wanita-wanita cantik. Macam-macam itu pikiran orang ya. Bandot-bandot tua ya. Di surga kau sudah nggak pakai jasmani, kau mau apa dengan gambaran wanita cantik ya? Itu karena kau diterangkan di dunia, saat kau di dunia dikasih gambaran, wanita cantik-cantik. Nah, itu kau nggak pakai jasmani, kau masih mikirin wanita, betul kan? Gobloknya minta ampun ya. Nah, karena Nabi bijaksana ngasihlah gambar gitu kepada umatnya. Kasih gambar gini aja. Jadi Quran itu perspektifnya zaman dahulu ya. Kemudian sudah perspektif zaman dahulu yang beda zaman denganmu. Itu pun berupa kias, apalagi ya. Betul? Kau cari bidadari kita bagaimana? Ketemu di bidadari di sini nggak? Kau pikir kalau cewek dapat apa di sana ya? Masa aku dapat bidadari pula kan gitu ya? Nah, ya kan? Nah, jadi demikian ya. Nampaknya Pak Zainuri jauh-jauh ke sini dari Riau karena ketemu pengetahuan yang gamblang ya. Jadi kita nggak meraba-raba lagi ya. Teorinya ilmiah. Habis itu apa? Metodologinya waris. Kemudian sistemnya mutlak. Apa lagi? Perlu nggak teori kalau udah begini? Nggak perlu. Perlu nggak paham atau yakin? Nggak perlu. Kalau lewati saya sudah sampai. Teori pemahaman itu butuh untuk orang menuju praktek kan gitu. Lah kalau sudah praktek di mana? Di alam akhirat toh dengan rohmu. Masa pakai teori? Teori sudah kandas saat kau hilang kesadaran, betul enggak? Kau tahu teori nama Tuhan namanya Allah. Kau tahu teori Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Lantas di alam kubur kau ditanya, "Man rabbuka?" Bisa jawab? Enggak bisa ya. Kau belajar sholat dengan akalmu, dengan jasmanimu. Tiap hari kau pagi sampai malam, tiap itu kau ulang-ulang sampai umurmu tua, sampai mau mati. Ya kan? Sudah pintar, sudah haji 13 kali, rajin sholat subuh di mana-mana. Tapi ditanya, kau nyembah apa? Allah. Allah yang mana? Apa kau kenal Allah? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Udah pening dia, betul kan? Ya kan? Itu yang nggak di apa? Kritisi orang. Nah, cuman menjalani ritual tapi nggak jelas, ya kan? Cuman tunggang-tungging dapat apa? Dapat apa dari sholat kayak gituan? Nggak dapat apa-apa. Kecuali neraka. Itu Tuhan kutuk ya. Sudah nggak dapat apa-apa. Kecuali capek sama neraka. Wah, kacau. Mau sholat seperti itu kau lanjutkan? Enggak lah. Makanya Pak Zainul datang ke sini. Jelas ini ya, sini bukan macam agama dalam karung, tidak. Guru-gurunya jelas, tekniknya jelas, urainya jelas, apalagi yang meragukan ya. Kesini mahal loh ya, dari Riau ke sini tuh kan. Hanya mau ketemu Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Kata-kata saya membius banyak orang. Itu dari Madura nih, rombongan banyak orang nih ya. Assalamualaikum. Nah itu dia. Saya dakwah cuma di medsos, bukan tipe penipu ya. Dakwah saya nggak manis-manis. Itu datang mendekat, mau bayar dulu. Saya screening itu. Kalau kau sudah bergoyang-goyang pikiranmu, ya sudah lari saja kau, nggak usah kesini kan? Karena aku nggak butuh kau, ya. Awak tak butuh kau. Cuman awak pula ini ya. Ini awak kedatangan Pak Ci ya, dari Riau nampaknya nih ya. Karena guru-guru kami orang sonoan juga ya, orang Mandailing sama orang mana itu ya. Kebetulan kami biasa akrab dengan orang Medan, orang Sumatera. Nanti kalau saya ketemu di dakwah di Madura, saya bisa bahasa Madura. Saya dakwah di
Sulawesi, oh, saya bahasa Bugis tadi ya. Semua saya bisa kuasai ya. Jadi demikian ya. Nggak mungkin kau ketemu Allah kalau belum ketemu nurnya. Nggak mungkin kau ketemu nurnya kalau belum ketemu siapakah pembawa nurnya ya. Nggak mungkin kau ketemu siapa orang itu kalau belum ketemu orang yang menerangkan siapakah orang itu dengan gamblang dan terang benderang. Ya enggak? Nah, siapakah sekarang orang yang bisa menerangkan gamblang tentang Wali Mursida? Mister TM. Yang lainnya malu-malu atau penakut atau nggak tahu. Ya, tiga-tiganya lah ya. Seorang yang tidak paham knowledge, produk knowledge pasti akan penuh tipu-tipu, ya enggak? Tapi kalau kau paham produk knowledge yang terbaik, ini nih. Kau cocok silakan, nggak cocok nggak apa-apa. Ya, saya nggak merayu loh ya, nggak merayu. Bahkan datang mesti tangkap lagi dulu kepalamu. Sini tangkap lagi dulu. Ayo, bayar 500.000, ya kan? Itu nggak manis loh ya, betul nggak? Yang nyapa saya, ini kan ada nomor saya ya, di mana-mana ada nomor telepon saya. As blokir, P blokir, as lekem blokir, gitu. Bos blokir, gitu. Gan blokir, bro blokir. Karena saya gak butuh orang ya. Orang yang nyari Mr. TM ya. Itu hukum ya. Siapa lo, siapa gua, itu bahasa iblis ya. Kalau kayak gini udah kayak iblis ya. Nah, jadi Pak Zainur ini digerakkan Tuhan hatinya. Dia punya urusan di sana, punya kehidupan, anak istrinya di sana. Tapi ada getaran Tuhan yang maha dahsyat menggerakkan hati dan pikirannya, juga jasmaninya. Akhirnya apa? Kesini, betul nggak? Berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Zainur. Nah, mudah-mudahan yang lain ngikut ya. Daripada kau berguru pada guru yang nggak jelas, ya kan? Kalau guru masih di bawahnya iblis, nggak mungkin menang, ya bakal. Karena apa? Iblis itu pasti menghalangi jalannya manusia untuk mendekati Tuhan, dan itu diizinkan Tuhan. Ya. Iblis menggituin manusia, menyesatkan anak Adam, itu aksesnya Tuhan. Nah, apalagi kau. Ya. Nah, kalau guru bukan guru yang di atas iblis, kalau guru bukan guru yang Rasulullah, kalau guru bukan guru yang wali yang mursida, mutlak waris, jauh panggang dari api ya. Nah, itu dia. Nah, mudah-mudahan manfaat ya. Ini sekedar say hello kepada Pak Zainur. Mungkin sudah larut ya. Nanti kita besok pagi kita live lagi ya. Mohon maaf kondisi capek ya. Habis keliling Jawa ya. Sampai 24 hari saya keliling ya. Kota demi kota ya. Karena perkembangan luar biasa ya. Di tiap kota ada cabangnya ya. Kami dakwah nggak manis ya. Tapi kenapa nggak ada yang protes? Itu penipu-tipu. Karena mereka membuktikan. Itu telak ya. Baru ngomong ilmiah aja nggak ada yang bisa kan? Ilmiahnya agama nggak ada yang bisa. Pasti orang lain itu kitabnya mana, ayatnya mana, ya begal. Oh, kau bukan pelaku ya. Aku ngalami, aku nggak tahu kitab apa, nggak tahu ayat berapa. Yang penting aku nggak menghafal kitab, ayat-ayatnya nggak perlu aku hafal, tapi aku alami. Aku jelaskan begini loh, aku nggak ada nomor-nomornya ayat, nggak tahu aku ya. Tapi kau cari pasti ada itu, ya kan? Kalau saya ngomong ini nggak sesuai dengan Quran dan hadis, sudah jemput teman-teman polisi saya ya. Ayo bang, ayo ikut saya ngopi katanya. Kalau saya ini ngomong ya, tapi tidak cocok dengan Quran dan hadis, sudah pasti dipenjara ya. Saya sudah diambil polisi tapi karena ilmiah dan dasarnya kuat, logik tinggi dan ada semua detail dalam Quran, maka paling polisi datang ngajak saya ngopi, ya sudah nggak apa-apa. Itu ada polisi-polisi di Bandung tuh, Pak Teja polisi Bandung ya. Kemudian mana-mana banyak itu ya. Malah polisinya polisi bodoh sama saya itu.
suka kirim cuan sama saya itu, bakti dia sama saya ya. Bang, ada rezeki sedikit. Oh, terus saja tuh. Oh, rezeki kok banyak sekali. Oh, karena dia cinta sama gurunya ya. Nah, kalau sudah berbakti, oh, nanti cinta itu makin cinta lagi. Setelah ketemu, tahu alamatnya, tahu jalannya, tahu caranya, tahu gurunya, kesanalah kau. Kemudian ketemu kan gitu ya. Setelah ketemu, kenal ya. Setelah kenal apa? Lebih mengakrabkan diri kan ya. Baru kemudian apa? Peserta. Nah, jadi kalau sudah kenal untuk menuju peserta harus baik-baiklah menunjukkan cintamu kepada Allah dan gurumu. Bakti, ya bakti saja tuh. Nggak usah kau pikir untuk tumbuh tuh rasa cinta itu. Sampai kata Nabi ketemu satu kondisi. Belum beriman, belum sempurna iman seorang. Kalau dia belum mencintai Allah dan Rasul, melebihi cinta-cinta yang lain atas segala sesuatu ya. Nah itu. Makanya jangan kaget kalau orang ketemu saya nangis-nangis itu ya. Nangis-nangis itu kalau ketemu setem. Apa lawak cakap ini belum ngomong ya. Rupanya dia rindu. Loh, dari Kendari, dari Kolaka, Buton, Makassar, dari mana-mana. Medan, apalagi Jawa sudah penuh ya. Jadi dakwah ta'lim ma'rifat nggak manis, tapi diterima karena ilmiahnya kuat sekali ya. Nah, memang dibungkus dengan bahasa yang gimmicknya nggak manis karena mas sengaja. Karena resiko dakwah di publik, kalau saya tebar gula, semuanya berbondong datang ini, saya nggak mau nampung ini. Hanya mau menampung semut yang berkualitas, bibitnya bagus, yang siap saja ya. Kalau semut-semut merah itu, cuman gigit saya saja tadi ya, bikin repot saja ya. Oke demikian ya, mudah-mudahan yang lainnya ngikut ya. Jangan berhitung sama Tuhan. Belajar sama Mr. Zainur ya. Jarak tidak jadi masalah. Waktu, tenaga, pikiran. Kalau untuk sesuatu yang kardinal, pentingnya luar biasa. Dia tadi sampaikan, saya begini dari umur sekian sampai umur sekian tidak tahu apa-apa, ya kan? Nah, ini kok ketemu gambarnya jelas tentang agama. Oke, aku lompat. Nampaknya dia sudah membaca setahun ya. Setahun. Akhirnya dia memutuskan, ini sudah orangnya ini yang aku tunggu-tunggu. Nah, itu dia Mr. TM yang brilliant baik dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.